Sejarah kedudukan fungsi serta ragam bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Para ahli sependapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua: bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Dua, bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa dan penyelenggara administrasi negara seperti penyelenggara pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat yang memungkinkan penyatuan sebagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan budaya. Ragam bahasa, ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tak resmi. Pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode atau pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Karakteristik ragam ilmiah: cendekia, lugas, jelas, formal, objektif, konsisten, bertolak dari gagasan, ringkas dan padat. Ciri-ciri ragam ilmiah: baku, struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Ciri-ciri ragam ilmiah: logis, ide atau pesan yang disampaikan jelas, padat, diterima akal. Ciri-ciri ragam ilmiah: kuantitatif, keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Ciri-ciri ragam ilmiah: tepat, ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutusan atau penulisan dan tidak mengandung makna ganda. Ciri-ciri ragam ilmiah: denotatif, berlawanan dengan konotatif, kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Ciri-ciri ragam ilmiah: runtuh, runtun, ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatnya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf adalah seperangkat kalimat yang mengemban satu ide atau satu pokok bahasan. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan keindahannya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Karakteristik ragam sosial: formal dan informal. Bahasa yang digunakan bisa formal ataupun tidak, tergantung pada siapa kita akan berbicara. Contoh, jika kita berbicara kepada atasan, tentu kita akan menggunakan bahasa yang sopan, dan jika kita berbicara dengan teman, tentu kita akan berbicara dengan santai. Ejaan yang disempurnakan atau bisa disingkat dengan EYD. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Suewandi. Ejaan Republik atau ejaan Suewandi. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf kata dan tanda baca sebagai saranannya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf suku kata atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan Suwandi. Setelah ejaan Van Ophuijsen diberlakukan, maka muncul ejaan yang menggantikan, yaitu ejaan Suwandi. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1947 sampai tahun 1972.
Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang pernah berlaku di Indonesia. Contoh ejaan yang Van Ophusen antara lain sebagai berikut. Huruf Y ditulis dengan J, misalnya sayang jadi sajang, yakin jadi jakin, saya jadi saja. Huruf U ditulis dengan OE, misalnya umum jadi oemeom, umum jadi oemeom, sempurna jadi sempuerno, sempurna jadi sempuerna. Huruf J ditulis dengan DJ, misalnya Jakarta jadi di Jakarta, raja jadi raja, jalan jadi jalan. Huruf J ditulis dengan TJ, misalnya pacar jadi pajar, cara jadi tejar. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan. Ruang lingkup EYD mencakup 5 aspek yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dikenal paling banyak menggunakan huruf abjad. Sampai saat ini, jumlah huruf abjad yang digunakan sebanyak 26 buah. Huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, penulisan huruf. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan EYD yaitu penulisan huruf besar, contohnya digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Penulisan huruf miring, contohnya digunakan pada penulisan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Penulisan kata. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk, yang ditulis sebagai sumakan, jauh, kerja, pergi, duduk, dan lain sebagainya kesatuan. Misalnya, kata depan. Kata depan di ke dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, kecuali pada gabungan kata yang dianggap padu sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, jangan bermain di jalan. Penulisan unsur serapan. Dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagai ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagai ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakaian bahasa seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Contoh kata serapan dari bahasa Inggris: akses, jalan masuk, aktor, pemeran cerita, kampus, perguruan tinggi. Pemakaian tanda baca, tanda titik tanya, tanda seru, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda elipsis, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof, tanda petik tunggal, tanda petik. Pengertian diksi dan kaidah makna. Pengertian diksi atau pilihan kata menurut Keraf 2016. Pengertian diksi atau pilihan kata menurut Keraf 2016 adalah pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat, atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Pengertian kaidah makna. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memaknai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan, ketetapan, pemilihan kata sebagai lambang objek, pengertian atau konsep, fungsi dan ciri-ciri diksi. Fungsi diksi membuat orang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang, membuat komunikasi lebih efektif, melambangkan gagasan yang
diekspresikan secara verbal, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan pencapaian target komunikasi. Ciri-ciri diksi: tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa. Dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Menggunakan pembedaharaan kata yang dimiliki masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Jenis-jenis diksi berdasarkan makna denotatif. Makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna konotatif merupakan diksi kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Pembentukan dan perluasan kalimat. Dasar pembentukan kalimat: sebuah kalimat tunggal dibangun oleh satu pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur yang memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek, perlengkapan, dan keterangan. Unsur-unsur pembentukan kalimat: sebuah kalimat dapat dikatakan tersusun atas kata frasa atau klausa. Kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Klausa merupakan satuan gramatikal sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Bagian-bagian kalimat: subjek merupakan bagian dari kalimat yang menandai pembicaraan atau yang menjadi pokok pembahasan. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai pembicaraan atau tindakan subjek serta penjelasan dari subjek yang dapat berupa kata atau frasa. Objek adalah perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek berada di belakang predikat apabila bentuk kalimatnya aktif, transitif, dan dapat berubah menjadi subjek. Objek adalah perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek berada di belakang predikat apabila bentuk kalimatnya aktif, transitif, dan dapat berubah menjadi subjek apabila kalimatnya berbentuk pasif.